Oke, baik. Selamat pagi. Ya, sekali lagi saya sampaikan selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Oke. Jadi bagaimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan, satu kabarnya selalu baik. Oleh karena itu saya mau mengabsen dulu adik-adik sekalian. Tapi sebelum absen, sebaiknya kita mengawali kegiatan kita hari ini. Kita diawalinya dengan berdoa. Jadi saya minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ya, ke depan. Silakan. Kita harus ambil sikap yang baik, yang pantas untuk berdoa. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan nama Bapa dan Bapa kami yang ada di surga dan dimuliakan namamu, jadilah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni dosa kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan nama Bapa dan nama Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih kepada adik siapa namanya? Cilan yang sudah memandu kita dalam doa di pagi ini. Saya mau mengabsen dulu. Mana ketua kelasnya? Ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua? Ya. Iya. Jadi hal-hal seperti ini harus kalian pertahankan. Harus selalu semangat dan selalu hadir dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi baik, supaya kegiatan kita pada pagi hari ini lebih semangat lagi, sebaiknya kita menyanyikan sebuah lagu kebangsaan yang nanti akan kita saksikan di depan di layar. Kemudian kita nyanyi bersama, dan saya meminta kesediaan satu orang untuk memandu kita, memberikan dirgen Palma untuk memimpin kita dalam menyanyikan sebuah lagu kebangsaan ini. Ya, ada yang bersedia? Silakan. Siapa? Oke, silakan. Luar biasa. Silakan ke depan memandu teman-temannya. Kita nyanyi bersama sambil saya menampilkan tayangan video dari sebuah lagu yang akan kita nyanyikan ini. Siap ya? Ya, silakan duduk. Jadi baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada pembelajaran materi yang baru hari ini, saya akan
nilainya, kira-kira materi kita pada pertemuan sebelumnya itu membahas tentang apa? Sekarang ketika ada yang mau menjawab harus angkat tangan supaya terarah nantinya. Ya. Kira-kira materi yang sempat kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu membahas tentang apa? Oke, silakan Fortun. Sistem pembagian kekuasaan negara. Iya, sistem pembagian kekuasaan negara. Betul sekali. Masih ada lagi yang lain? Silakan. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Iya, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Mungkin masih ada lagi yang lain. Materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ini. Ya, silakan. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Iya, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Jadi luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan kepada teman-teman yang membantu menjawab ini. Baiklah, karena itu tadi adalah materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sehingga hari ini kita akan masuk pada materi yang baru. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Kebinekaan bangsa Indonesia. Jadi sebelum kita masuk pada materi ini tentang kebinekaan bangsa Indonesia, saya akan sedikit menyampaikan tujuan dari kegiatan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Artinya, setelah kita membahas materi kebinekaan bangsa Indonesia, kita akan dapat mengetahui apa itu kebinekaan, bagaimana kebinekaan yang terjadi pada bangsa Indonesia, sikap yang dilakukan oleh warga negara untuk mendukung suatu bentuk kebinekaan yang terjadi pada negara kesatuan Republik Indonesia, dan kita akan diminta untuk bagaimana kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan kebinekaan itu. Paham ya? Nah, sebelum masuk ini, saya akan bacakan langkah-langkah umum kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, seperti yang sudah kita lakukan tadi, berdoa, sudah luar biasa. Menyanyikan lagu kebangsaan sebagai bentuk nasionalisme kita. Yang berikut, nanti kita akan menyaksikan tampilan gambar di depan, kemudian menjelaskan materi oleh saya, kita proses pembelajaran. Ada nanti tayangan video, kemudian kita dimasukkan ke dalam beberapa grup nanti yang akan dibagikan untuk sama-sama mengerjakan LKPD, lembaga kerja peserta didik. Kemudian terakhir kita kalian dapat menyimpulkan materi yang sudah akan kita bahas pada hari ini. Paham? Oke, kita masuk pada materi ini tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Jadi sebelum saya menjelaskan atau kita melihat materi yang ada ini, apakah kamu pernah mendengar arti dari kata kebinekaan ini? Pernah mendengar? Kira-kira siapa yang mau sedikit menjelaskan apa itu kebinekaan? Yang mau menjawab, angkat tangan. Oke, luar biasa, banyak yang mau menjawab. Silakan ada di belakang. Namanya siapa? Ya? Erta, silakan. Apa yang Anda ketahui tentang kebinekaan? Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaan untuk mendorong tercapainya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Oke, kebinekaan itu adalah sebuah realitas bangsa. Intinya ya, yang tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita sebagai warga negara Indonesia ini. Ada lagi yang lain, kebinekaan. Untuk keragaman budaya. Keragaman budaya. Ada lagi. Mempersatukan bangsa Indonesia. Persatukan bahasa Indonesia. Mungkin masih ada. Bineka. Ya. Kebinekaan adalah sifat nyata bangsa Indonesia yang terus kita banggakan namun sekaligus juga sering diperlihatkan
biasa. Jadi yang kalian sebutkan itu, yang kalian sudah menjawab itu semuanya benar. Jadi kebinekaan secara umum mari kita saksikan setelah kita menyimak tayangan tampilan gambar yang ada di depan ini. Coba kita perhatikan. Kita semua perhatikan. Di situ ada 4 bentuk gambar. Silakan perhatikan arah kursor saya. Sekaligus saya mau bertanya. Gambar yang pertama ini siapa yang mau menjelaskan? Ini menjelaskan tentang apa pada gambar yang pertama ini? Atau apa yang terdapat pada gambar yang pertama itu? Silakan. Ya. Ya, silakan ada yang di belakang mau angkat tangan tadi. Yang terdapat pada gambar yang pertama itu. Berbeda-beda tapi tepat juga. Ya, di sana menunjukkan satu perbedaan. Oke, tapi benar satu juga karena di bawahnya terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, itu gambar berkaitan dengan kebudayaan pakaian adat yang dimiliki oleh semua daerah-daerah yang ada di Indonesia. Karena pada hakikatnya kebudayaan di Indonesia itu tidak cuma satu, tetapi beragam. Kemudian yang kedua, siapa yang mau menjelaskan? Itu gambar apa? Ya, yang mau menjawab angkat tangannya supaya saya bisa tunjuk dan memberikan kesempatan. Silakan. Iya, di situ menunjukkan toleransi umat beragama. Yang lain, silakan. Atau mungkin ada pendapat lain? Sepakat ya? Itu menunjukkan satu bentuk toleransi antar umat agama. Oke, yang berikut gambar yang ketiga itu menunjukkan apa? Silakan. Ya, mereka sedang saling memegang tangan lalu membuat sebuah lingkaran kecil. Apa kaitannya dengan materi kita? Dengan satu bentuk kegiatan itu. Ya, silakan. Oke, tidak memandang perbedaan sebagai penghambat. Luar biasa. Mari kita tepuk tangan untuk teman-teman. Silakan yang lain. Ayo berpikir. Tidak boleh kaku ya. Kita harus enjoy, santai, relax dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, seperti yang teman-teman sampaikan bahwa itu apa tadi? Coba ulang supaya teman-temannya bisa ingat kembali. Tidak memandang perbedaan sebagai penghambat. Ya, tidak memandang perbedaan sebagai penghambat. Jadi mereka ini membuat sebuah lingkaran kecil sedang mempertunjukkan bahwa kita ini adalah satu. Ya? Kita ini adalah satu, sehingga tidak boleh memandang perbedaan itu, apalagi perbedaan itu dianggap sebagai suatu hal yang tidak baik. Nah, yang terakhir di situ ada apa? Gambar apa itu? Burung Garuda Pancasila. Apa yang Anda ketahui tentang Pancasila ini? Dasar negara. Dasar negara. Ada lagi? Ya, alat pemersatu bangsa. Pertanyaannya, mengapa Bapak mesti harus kasih masuk lagi di situ burung Garuda Pancasila atau Pancasila? Apa hubungannya dengan materi kebinekaan bangsa Indonesia hari ini? Mengerti pertanyaannya? Mengerti ya? Apa hubungannya dengan materi yang kita bahas? Kita membahas tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Lalu hubungannya dengan Bapak menampilkan burung Garuda Pancasila di situ apa? Kira-kira? Atau apa fungsi di sini Pancasila tadi?
dan negara yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia dari keanekaragaman yang terjadi. Dengan sebuah tulisan yang terdapat pada kakinya itu adalah Bhinneka Tunggal Bhinneka yang artinya ini beragam, bermacam-macam. Ya, kita masuk pada pengertian dari Bhinneka itu. Bisa lihat ini? Bisa? Ya, jadi ini adalah pengertian kebinekaan secara umum. Bapak akan membacakannya sambil kamu melihat ke dalam. Kebinekaan artinya beragam, beraneka ragam, bermacam-macam, banyak, bervariasi. Coba diulangi, apa tadi kebinekaan? Ini kebinekaan, seperti yang kamu sebutkan itu 4. Nah, seperti yang kita lihat di depan bahwa kebinekaan itu adalah beragam. Paham ya beragamnya? Ya. Paham ya? Ya. Halo? Paham. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai. Halo. Siapa kita? Asing. Siapa kita? Asing. Apa semboyan kita? Asing selalu lipat. Asing selalu lipat. Jadi kita harus punya jiwa yang semangat, ya. Jadi kebinekaan itu tadi seperti yang kamu sebutkan itu adalah beragam, bermacam-macam, bervariasi, banyak. Pertanyaan saya, apanya yang bermacam-macam? Apanya yang bervariasi? Apanya yang banyak dalam konteks negara kita ini? Yang mau menjawab angkat tangan. Aneka ragam budaya. Oke, salah satunya budaya. Betul. Ya, suku. Oke, seperti yang kamu sebutkan ini luar biasa. Memang itulah Indonesia, sebuah kenyataan. Kebinekaan itu adalah sebuah kenyataan yang terdapat dalam negara kita ini. Artinya, kita ini memang sudah terdiri dari berbagai macam budaya, suku, ras, agama, dan adat. Kita ini beragam tapi satu, ya? Karena yang terdapat dalam semboyan itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, atau artinya apa? Jadi kebinekaan yang terjadi ini adalah sebuah realita yang terjadi pada bangsa Indonesia. Kemudian ketunggal ikaannya itu adalah sebuah cita-cita, harapan dan perjuangan kita bersama untuk tetap mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Paham maksud saya? Jadi paham di sini berkaitan pengertian kebinekaan? Paham? Ya, seperti ini kebinekaan merupakan sebuah realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Jadi perbedaan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia dengan semboyan tadi yang sudah kami sebutkan, Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi yang akan menjadi perkataan besar untuk bersatu dalam. Oke, bisa ini? Ada yang mau bertanya? Mungkin sebelum kita lanjut? Tidak ada? Tidak ada. Karena seperti yang sudah dijelaskan oleh kalian tadi, bahwa realita yang terjadi pada negara kita ini adalah negara yang bervariasi, pluralistik, beragam, bermacam-macam berkaitan dengan budaya,
sehingga di sini harus ada alat-alat pemersatu. Maksudnya bagaimana untuk mempersatukan itu? Oleh apa? Apa saja yang dapat mempersatukan Indonesia dari keanekaragaman yang terjadi? Harus ada sebuah yang dapat mempersatukan kita dari keanekaragaman yang terjadi. Misalnya tadi negara kita ini memiliki begitu banyak bahasa daerahnya. Ya tidak? Ya. Di Flores memiliki bahasa daerahnya tersendiri, Sulawesi memiliki bahasa daerahnya tersendiri, Kalimantan memiliki bahasa daerahnya, Jawa dan lain sebagainya. Kemudian ada sesuatu yang akan mempersatukan bahasa daerah ini. Apa ini? Bahasa Indonesia. Bahasa Indo? Bahasa Indonesia. Jadi itu maksudnya salah satu alat pemersatuan bangsa. Jadi kita bahas di sini yaitu berkaitan dengan alat-alat pemersatu bangsa. Mungkin yang pertama tadi sudah terlanjur disampaikan yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, bahasa nasional, identitas dari sebuah bangsa. Ya tidak? Ya. Adalah bahasa Indonesia yang kita gunakan dalam komunikasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak mesti lagi menggunakan bahasa daerahnya ketika kita berjumpa dengan orang yang berbeda bahasanya, ya. Tidak mungkin kita menggunakan bahasa Flores ketika kamu nanti ke Sulawesi, orang tidak paham. Orang pikir ini berpikir yang turun dari mana ini? Bahasanya bahasa setan. Iya, bahasa Belanda kalau bilang. Makanya dalam kehidupan sehari-hari harus membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baku, baik dan benar. Dan itu yang berlaku seluruhnya. Tidak mungkin kita egois, kita mau kemana saja masih mau membawakan bahasa daerahnya. Kalian masing-masing, ini kalian. Saya tidak satu asal dengan kalian, Kami dari Jawa, Sulawesi. Oke, kita masuk ke yang pertama di sini ada alat-alat pemersatu bangsa. Yang pertama ada dasar. Jadi dasar negara kita ini apa? Pancasila adalah jadi mungkin tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan Pancasila ini bahwa Pancasila itu dasar negara seperti yang disebutkan dan yang memiliki semboyan artinya yang walaupun negara Indonesia tadi hidup di tengah-tengah keberagaman, tetapi keberagaman ini tidak membuat bangsa Indonesia menjadi pecah belah. Ya tidak? Ya. Indonesia sudah berapa tahun merdeka? 70 tahun. Artinya selama 77 tahun Pancasila sudah membawa kita menjadi negara yang makmur, damai, aman. Itu karena siapa? Oleh Pancasila sebagai landasannya, dasarnya. Saya tidak bisa bayangkan kalau dulu negara kita ini bukan Pancasila sebagai dasarnya, apalagi di tengah-tengah negara kita yang beragam dan bervariasi ini. Ya tidak? Ya. Saya tidak tahu apakah kita masih kuat sampai 77 tahun ini setelah merdeka, ataukah sudah hancur. Karena berkat Pancasila sebagai dasar negara yang di dalamnya memiliki sila-silanya sebagai pedoman bagi kita dalam penyelenggaraan kehidupan kita sehari-hari. Nah, dia yang dapat mempersatukan dari keberagaman tadi. Ya. Mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari kita di sini tidak terlalu nampak kalau kita ini hidup dalam keberagaman. Tapi nanti ketika kamu misalnya kuliah, keluar dari Pulau Flores, Manggarai, kita akan merasakan bagaimana itu hidup di tengah-tengah keberagaman. Ya tidak? Ya. Yang kedua di situ ada apa? Bendera merah. Siapa yang belum pernah melihat bendera merah? Sudah pernah melihat, Ya. Ini juga adalah sebagai lambang dari
setiap negara pasti memiliki perbedaan dan tentu memiliki model dan bentuk yang berbeda. Ini juga salah satu alat pemersatu. Jadi luar biasa. Di depan sini kamu masih kita pasang bendera, dan ini kita maknai bahwa kita memiliki sikap nasionalisme. Kemudian yang ketiga apa? Silakan ya, bahasa Indonesia. Yang keempat, iya, lambang negara kita ini apa? Pancasila. Jadi itu juga termasuk dalam alat-alat pemersatu bangsa. Yang berikut, lagu kebangsaan Indonesia. Seperti yang kita sudah nyanyikan bersama tadi. Atau sebutkan apa saja yang termasuk dalam lagu-lagu kebangsaan. Yang angkat tangan. Coba yang lain dulu. Yang termasuk dalam lagu-lagu nasional atau lagu kebangsaan, lagu perjuangan. Ayo yang lain. Silakan. Ya. Lagu bangga. Pancasila apa lagi? Maju tak gentar. Lagi. Rayuan Pulau Kelapa. Jangan rayuan dari Sabang sampai Merauke seperti yang sudah nyanyikan di awal tadi. Masih banyak lagi lagu-lagu nasional atau lagu kebangsaan lainnya. Jadi penting juga bagi kita untuk mengetahui, menghafal, menyanyikan lagu-lagu nasional, lagu-lagu perjuangan. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Tidak ada? Jadi di situ mesti kita ingat ada 6 alat pemersatu bangsa. Alat pemersatu bangsa. Oke, sebutkan yang pertama. Yang kedua. Iya. Oke, kita lihat lagi di depan. Berkaitan dengan persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, silakan sama-sama membacanya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, jadilah inilah hal-hal sebagian ya, hal-hal yang kita dapat ketika kita selalu memaknai persatuan yang ada di negara kita, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang di tengah-tengah keberagaman ini. Yang kedua tadi, pergaulan antara sesama yang lebih akrab. Jadi kita mudah mau bergaul dengan siapa saja ketika kita mau memaknai baik perbedaan yang terjadi pada negara kita ini. Ya tidak? Ya. Yang ketiga di sini adalah perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Ya. Dengar adik-adikku, anak-anak sekalian, bahwa perbedaan yang ada di Indonesia ini seperti yang ada di depan atau yang sudah disampaikan di awal tadi bukanlah menjadi sebuah persoalan. Paham ya? Bukanlah menjadi sebuah persoalan bagi kita. Tetapi bagi kita ini adalah sebuah hal yang mesti kita syukuri, sebuah aset kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Indonesia ini kaya ya, baik kaya sumber daya alamnya maupun kaya akan keberagamannya, maupun kaya akan keberagaman. Sehingga diminta bagi kita setiap warga negara harus menjaga ini, persatuan dan kesatuan bangsa ini. Mulai dari kehidupan kita sehari-hari. Di sini kita saja sudah dilatar belakangi dengan perbedaan. Keadaan orang tua, tingkat pendidikan orang tua
tua, lingkungan tempat kita tinggal, apalagi lain sebagainya. Itu adalah sebuah contoh kecil bahwa kita ini memang tinggal atau hidup dalam sebuah keberagaman. Tetapi selama ini apakah kamu merasa selalu selaras, serasi dan seimbang, makmur tidak terjadi sebuah persoalan selama ini? Tidak ya? Dari perbedaan ini tidaklah menjadi sebuah tantangan persoalan. Begitupun dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia, kita bersyukur kalau kita tinggal di dalam negara yang beragam tapi satu. Oke, selanjutnya mari kita saksikan tampilan tayangan video depan. Setelah menyaksikan tayangan video nanti, kamu akan digabung ke dalam beberapa kelompok diskusi, lalu akan kamu kerjakan LKPD seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi. Apa itu LKPD? Tugas kamu sekarang simak baik-baik dulu video. Atau kita masuk dulu ke dalam kelompok? Ya. Oke, saya beri waktu dari sekarang 2 menit untuk kamu bagi ke dalam beberapa kelompok. Kamu berapa jumlahnya? 23. Ketika 23 dibagi 4, 22 dibagi 4 berapa? 5 kali 4, 26 6 ya. Kita bagi ke dalam 4 kelompok. Mulai dari sini hitung. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2. Yang satu angkat tangan. Jadi itu kelompok 1 ya. Itu kelompok 1. Yang 2 angkat tangan. Itu kelompok 2. Yang 3 kelompok 3, 4. Oke, sekarang kamu gabung ke dalam 4 kelompok ini. Masing-masing tadi sudah disebutkan. Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Ketika masa penjajahan, bangsa Indonesia tidak mengenal yang namanya perbedaan. Mereka bersatu untuk negerinya. Tetapi zaman sekarang perbedaan ras saja dipermasalahkan. Zaman sekarang perbedaan agama saja dipermasalahkan. Zaman sekarang perbedaan suku saja dipermasalahkan. Zaman sekarang perbedaan kasta saja dipermasalahkan. Zaman sekarang perbedaan daerah saja dipermasalahkan. Zaman sekarang semua perbedaan antara sesama bangsa Indonesia selalu dipermasalahkan. Karena di zaman sekarang setiap orang pasti memiliki rasa yang selalu benar. Rata-rata orang tua itu bodoh-bodoh. Kalau jalan itu pakai kaki, tak pakai mata. Ali mana anak sama ngajak ribut orang maju ke dia. Beta tak ada maksud untuk bertengkar di sini. Beta cuma mau ngasih tahu saja kalau jangan pakai kaki, tak pakai mata. Amun mana bisnya kok? Nah itu kudu berkurang. Nah arek nama maksud. Tadi beta tuh bilang maaf toh. Tadi beta tak sengaja. Beta minta maaf. Nasib boga polisi itu jadi teka tinggali. Kita dong meninggal. Mana jamak kita udah menyeluruh maksud tuh. Jangan bawa nama agama dong. Saya datang sini untuk memberhentikan keributan. Mau memberhentikan keributan? Woi mau apaan? Beri bukan sembarang beri. Sekarang
zamannya perang di Indonesia. Ini ya kayak gini nih, bisa memecah belah bangsa Indonesia. Ya, mereka ini harus cepat disingkirkan. Saya setuju. Karena kita harus mempertahankan kesatuan kita ini. Saya nggak setuju. Karena kalau kita menyingkirkan orang ini, dapat menimbulkan masalah baru. Saya nggak suka dengan orang ini. Ini yang kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini katanya dapat terpecah belah. Tahu bukan barang tahu. Tahu yang paling enak ada di Indonesia. Lalu apakah kamu tahu caranya untuk mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia? Maklumnya, orang sipil itu nggak kerja apa-apa. Woi, jangan sombong kau. Kita anak saya bisa mikir. Hei, pas lagi sedih aja kok pada ribut semua. Ya ini semua gara-gara orang Sunda. Yang bodohnya cuma kita busuk. Ya, hidup, cepat-cepat. Ayo bodoh kemana? Ayo maksudnya pakai mata. Jangan pakai kaki, tak ada pakai mata. Untuk dia orang. Aku butuh dia orang. Ngajak aku, woi. Kita mobil. Hei, jaga omongan kau. Mana ya jaga omongan kau? Cici mana yang bisa dengan hitam mana? Anda saja kakak, anda saja kakak, anda biar dia tahu apa. Kalian apaan sih? Datang kecil tuh, masalah perbedaan dipermasalahkan. Bangsa Indonesia tidak mengenal perbedaan. Kalian tahu sebenarnya siapa? Bineka Tunggal Ika. Itu sebenarnya kita. Sekarang kalau katakan begitu, kita juga katakan seperti itu. Dan jelas kan apa maksudnya? Satu lidi itu bisa tetap kata karena sendirian, karena tanpa ada bantuan orang lain. Terus kenapa satu lidi itu tidak bisa kata? Karena mereka kuat, mereka kokoh, karena mereka bersatu. Sama seperti kita, jadi kita berdiri sendiri. Bila kita tanpa bantuan orang lain, kita tidak akan kuat, kita tidak akan kokoh. Tapi jika kita bersama, kita akan kuat, kita akan kokoh, kita tidak akan terpaksakan oleh apapun. Itulah artinya persatuan. Jadi jangan kebijakan. Bangsa Indonesia tidak kenal dengan perbedaan. Mereka saling membantu, bekerja sama demi negaranya. Kita harus berjanji dalam membantu bangsa Indonesia, kita harus bersatu. Waktu kita berbeda. Sama-sama menyaksikan, menyimak, dan melihat sebuah tayangan video. Sekarang kamu menjawab pertanyaan ini. Sambil kamu nanti akan mengerjakan soal-soal yang terdapat dalam KPD. Seperti tadi pertanyaan pertama, di pertanyaan awal tadi, apa yang kalian pahami tentang video ini? Apa tadi? Ya, maksud dari tayangan video ini, video yang sedang kamu nonton. Saya beri waktu untuk ini 2 menit.